Pola makan sehat bagi penderita diabetes. Yang pertama yang dianjurkan itu adalah kita harus makan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti nasi merah, jagung, ubi, dan juga kentang rebus. Yang diingat adalah kita mesti juga makan protein. Protein itu bisa dari tahu, tempe, telur gitu. Dan juga kita harus makan sayur dan buah. Sayuran yang dianjurkan itu seperti selada, timun, wortel, brokoli. Sedangkan buah-buahan yang dianjurkan itu adalah buah yang indeks glikemiknya rendah, seperti apel, pepaya, pisang, sama kelapa. Dan juga lemak yang dianjurkan itu adalah lemak dari buah alpukat, sama kacang-kacangan. Dan makanan yang mesti kita hindarkan itu adalah makanan tambahan gula, yaitu minuman yang manis, minum yang susu, terus kopi dengan gula, teh dengan gula, terus juga kalau dari karbohidrat biasanya kita mesti kurangin nasi putih, mie, terus juga roti-rotian itu mesti kita kurangin. Terus kalau misalnya dari lemak itu yang mesti dikurangin ya yang ada menteganya, atau makanan-makanan yang tinggi lemak. Lalu kalau misalnya buah-buahan yang mesti kita hindarkan tuh biasanya durian dan semangka, karena di semangka itu dia banyak air dan juga banyak gula. Yang penting kalau penderita diabetes ingin makan buah, yang penting makan buah secukupnya saja, tidak boleh berlebihan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Sekarang kita akan bahas tema utama kita tentang bagaimana menangani diabetes pada lansia. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Handoko Praitno SPPD, spesialis penyakit dalam dari Sentra Medica Hospital Cikarang. Oke, kalau kita bicara tentang diabetes ya pasti identik dengan gula. Tapi gula yang dimaksudnya ada gula dalam darah begitu ya dok ya. Nah gula dalam darah ini sebenarnya bagaimana sih penyimpanannya? Kenapa? Apakah istilahnya dilala habis minum makanan yang manis langsung tersimpan dalam darah atau memang ada prosesnya tertentu? Jadi kalau gula darah di dalam tubuh kan memang gula darah yang ada di aliran tubuh kita ya. Yes. Jadi misalnya kalau kita makan, nanti tuh makanan akan dicerna, lalu di usus halus akan diserap. Nah, pas di penyerapan itu gula akan disimpan di hati biasanya. Jadi kalau misalnya tubuh kita membutuhkan energi, biasanya hati itu akan terjadi yang namanya glikogenesis. Jadi dia memecahkan gula untuk menjadikan energi sih. Oke. Gitu. Jadi memang setelah dimakan, dicerna, disimpan dan dibawanya ke hati. Disitulah rumahnya begitu ya. Sebenarnya kalau dalam kadar normal ini fine-fine saja. Tapi akan ada masalah ketika berlebih. Nah kita bicara dulu tentang kadarnya nih. Kadar normalnya itu ada perbedaan nggak sih dari segi usia, gender? Jadi kalau misalnya gula darah memang ada perbedaannya sesuai usia ya. Ada gula darah di bawah 6 tahun itu ada sekitar 80 sampai 200 ya. Okay. Kalau 6 sampai 12 itu sekitar 80 sampai 180, di atas 12 sampai 18 itu sekitar 80 sampai 150. Sedangkan kalau pada orang dewasa kan, dewasa itu sampai usia 65 tahun ya. Gitu. Jadi itu kalau misalnya gula darah puasa kita mestinya di bawah 100 gitu. Kalau udah 101 sampai 125 itu sudah termasuk yang namanya prediabetes. Gitu. Kalau di atas 126 biasanya sudah termasuk diabetes sih. Dan masih banyak di atas itu masih fine aja, ngerasa baik-baik aja karena nggak ada gejala tadi ya dok ya. Oke, itu kadarnya. Jadi memang ada perbedaan untuk anak-anak usia produktif sampai lansia. Jadi emang lansia ini yang perlu perhatian khusus juga ya dok ya. Kalau kadarnya ya. Lansia juga beda sih sebenarnya. Jadi kalau lansia itu kan di usia 65 tahun ke atas ya. Jadi memang kalau lansia itu dibagi menjadi 3 sih. Kalau menurut dari ADA itu American Diabetes Association ya. Jadi pada tahun 2019 mereka mengeluarkan seperti rekomendasi. Jadi kalau misalnya lansia sehat dan fungsional tubuhnya seperti mandi,
terus bisa beraktivitas biasa sama kognitifnya bagus ya. Kalau kognitif itu maksudnya dia itu masih ingatannya masih bagus, bisa berpikir dengan baik dan bisa mengambil keputusan. Nah itu ada targetnya sih. Jadi kalau lansia itu dicek 2 kali sih mestinya, pas pagi sama sebelum tidur. Kalau dia sehat, fungsional bagus, kognitif bagus, jadi targetnya itu kalau pagi itu 90 sampai 130. Kalau pagi itu ya? Kalau sebelum tidur dicek itu 90 sampai 150. Dan di ADA pun dia merekomendasikan tensi. Tensi kalau di usia 65 tahun ke atas itu kalau bisa di bawah 140/90. Nggak boleh di bawah 130 kalau bisa. Karena kalau tensi rendah kan juga orang tua kan jadi pusing ya biasanya. Gitu. Terus kalau misalnya dia lansia sehat tapi dia udah mulai nih ada gangguan fungsional seperti dia sudah susah buat mandi, mesti dibantu. Nah itu ada targetnya lagi. Jadi gula darah pagi itu 90 sampai 150. Kalau malam sebelum tidur itu mestinya dicek ya. Itu 90 sampai 180 gitu. Tapi tensi masih tetap di bawah 140/90. Terus kalau misalnya dia lansia tapi dia udah fungsional nggak bisa nih, fungsional dia udah semua dibantu sama dia kognitif sudah lupa, pikun, demensia. Nah itu targetnya beda lagi. Itu kalau pagi itu 90 sampai 180, kalau malam itu 110 sampai 200. Oh, wow. Jadi memang benar-benar spesifik ya. Iya. Dengan kondisinya, kehendayannya apa gitu ya. Posisi keprimaan lansia ini juga jadi istilahnya jadi tolak ukur. Betul. Gitu ya. Nggak bisa semua dipukul rata. Ini makanya perlu sekali untuk pantauan dan arahan juga dari dokter. Iya. Oke. Baik, Dok, kalau kita bicara tadi kan kadar normalnya gitu ya. Dan setiap orang nggak mungkin, makanya kadang-kadang sering banget udah sakit baru ketahuan. Karena nggak cek rutin. Betul. Sebenarnya tindakan preventif yang baik tuh gimana, Dok? Untuk yang misalnya masih produktif kayak kita kan, mungkin ya nggak sesering itu untuk ngecek. Iya. Ada nggak istilahnya tahapan-tahapan yang memang perlu jadi standar untuk bisa mendapatkan ya kualitas hidup yang baik? Memang kalau kita dewasa muda ini kan, kalau kita mesti tahu dulu apakah kita punya faktor genetik atau enggak ya. Oke, Kalau itu penting ya, diabetes Dok ya? itu penting. Kalau misalnya memang orang tua kita salah satunya ada penderita diabetes, itu kan dia bisa meningkatkan terjadi resiko diabetes ya. Apalagi kalau kedua orang tua kita dia dua-duanya pasti jauh lebih tinggi lagi. Gitu. Tapi yang paling penting walaupun kita punya faktor genetik, tapi kalau kita pola makan, pola hidupnya kita bagus sih biasanya untuk terjadi kena diabetes sih juga jarang gitu. Jadi pola hidup yang sehat kan kita mesti makan yang bagus ya gitu. Kurangin gula, terus makan juga makannya bagus. Yang penting tidak melebihi kalori harian gitu. Sama aktivitas ya. Aktivitas fisik itu sangat penting karena kalau kita kurang aktivitas fisik maka akan terjadi penumpukan lemak ya. Gitu. Jadi kalau bisa memang paling dianjurkan itu memang satu hari itu 10.000 langkah lah. 10.000 langkah itu sama dengan kita jalan selama 1,5 jam. Jadi gitu. 1,5 jam tuh ya per hari tuh, Dok ya? Per hari itu. Nah. Memang kalau lebih bisa jogging kan lebih bagus ya 30 menit ya. Terus sama kalau bisa sih kita cukup tidur ya. Kalau kita kurang tidur itu akan mengaktifkan yang namanya hormon kortisol ya. Kalau hormon kortisol itu aktif maka dia terjadi gulanya juga akan meningkat gitu. Sama kelola stres sih, kalau stres itu juga berhubungan dengan hormon kortisol. Kalau hormon kortisol yang naik maka gula gampang naik sih. Gitu. Oke, jadi memang itu yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan kita memang pola hidupnya udah berantakan, ya benar-benar harus ngecek ya, Dok ya. Karena kita nggak tahu kapan itu hadir, kapan itu datang. Apalagi kalau kita punya genetik dari kedua orang tua, ini lebih valid lagi ya. Memang harus ada tindakan preventif yang lebih serius. Oke, kita masuk nih ke masalah diabetesnya. Jadi seseorang yang memasukkan gula banyak dalam tubuh, ya kan? Ini kan kadang-kadang situasional juga, Dok. Hari-hari nggak minum gula gitu ya, hari-hari sangat menghindari. Tapi ada momen tertentu, entah ulang tahun, party dan segala macam. Nah, ini nih yang kadang-kadang jadi tiba-tiba banyak.
Apakah hal yang semacam ini atau memang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan? Ini ada masalah di tubuh, errornya kan untuk membaca gula ini kapan tuh dok biasanya akan hadir? Jadi kan kalau misalnya kita kebanyakan tiap hari makan gula, terus kalori kita berlebih, maka lama-kelamaan kan yang menjadi masalah kan di sel beta pankreas ya, Betul. yang terjadi resistensi insulin gitu. Sebenarnya tubuh ini sangat bagus lah kalau misalnya kita makan banyak gula, dia akan mencoba untuk melakukan gula dengan cara kalau gula di darah kita banyak, dia akan mencoba membuang gula dengan kencing ya. Yes. Gitu. Karena kalau gula kan dibuang dengan kencing dengan harapan dia keluar gitu. Tetapi kalau misalnya gula pun masih banyak di dalam tubuh kita, biasanya tuh timbul rasa haus kan. Karena kalau gula di tubuh kita kan jadi pekat ya. Jadi mesti dikasih air supaya ini nggak terjadi dehidrasi gitu. Tapi ya lama-kelamaan memang kalau kita banyak makan gula, over kalori, maka lama-lama sel beta pankreas kita juga jadinya capek kan kerja terus kan. Gitu. Padahal fungsinya sel beta pankreas dia menghasilkan insulin. Insulin itu dia buat menangkap gula dengan tujuan dimasukkan ke sel, ke jaringan supaya menjadikan energi gitu. Tetapi kalau dia juga dimasukin terus ke sel, ke jaringan tambah banyak, jadi terjadi penumpukan lemak kan. Karena gula disimpan lama-lama menjadi lemak kan. Lemak itu yang menyebabkan lama-kelamaan terjadi sinyal insulinnya jadi kacau. Oh, oke. Jadi di situ titiknya tuh mulai ada istilahnya error sistem gitu ya dok ya. Jadi karena keseringan istilahnya si bagian ini, divisi ini untuk terus melakukan pembuangan, akhirnya berantakan gitu. Jadi kalau dibilang apakah posisinya abis makan banyak gula terus langsung kena, enggak, tapi pelan-pelan. Jadi kita jadi mengubur ini sendiri ya dok ya, masalah sendiri gitu ya, menggali masalah sendiri. Jadi kalau dibilang apakah seseorang yang diabetes biasanya akan merasakan sedini mungkin? Hampir tidak gitu ya? Enggak. Hampir tidak. Oh, oke, gejalanya sangat bias berarti dok? Biasanya kan ada gejala klasik ya, gejala klasik ya itu karena gula darah tubuh dalam kita tinggi ya, dia biasanya suka kencing, rasa haus dan suka merasa lapar. Padahal kan kenapa bisa kita tuh pengen makan? Padahal kan gula darah kita kan banyak kan. Iya. Nah, karena jadi di otak ini dia kan pengen tubuh kita kan punya energi ya. Nah, padahal di gula kita di dalam darah tuh banyak karena insulinnya ini tidak bisa menangkap gula untuk menjadi energi. Jadi di otak itu dia memerintahkan ya udah kamu mesti makan padahal craving gula jadinya craving. Padahal dalam tubuhnya gulanya banyak. Tahu-tahu ternyata sel beta pankreasnya yang bermasalah. Itu ya menyebabkan dia terjadi diabetes. Ini di awal-awal jadi kerasanya yang paling mungkin dirasakan adalah haus, terus kayak merasa tubuh butuh gula padahal sudah banyak sekali gitu ya kita mengonsumsi gula karena tadi error sistem. Lalu ya kondisinya jadi pipis terus karena ya perlu pembuangan ya dok ya. Walaupun pipis terus ini juga tidak berkurang gitu ya, karena sudah ditumpuk. Udah banyak. Dari segi kelihatan nggak dari istilahnya postur tubuh atau mau hal-hal yang bisa secara fisik kelihatan? Biasanya pasien akan datang dengan kok berat badannya menurun banyak, justru menurun banyak. Iya. Ketika diabetesnya sudah aktif begitu ya. Oke, terus berat badan menurun banyak, terus kecapean biasanya, mudah lelah, sama biasanya sih ujung-ujung jari, kaki, tangan juga kesemutan gitu. Itu efek gula yang sudah kena di sarafnya ya. Saraf. Jadi di ujung-ujung jari kaki, tangan ini kesemutan tanpa sebab gitu ya. Terus gitu on off dok? Iya, on off. Wow. Dan ini udah stage-nya sebenarnya sudah masuk ke istilah menyerang saraf. Iya. Kalau udah menyerang saraf sih biasanya sih dia memang susah sembuh ya. Gitu, karena sarafnya udah jadi luka kan. Gitu. Dan ini yang harus memang diperhatikan karena sangat apa ya istilahnya menakutkan ya luka pada orang dengan diabetes. Ya. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas topik utama kita tentang bagaimana menangani diabetes pada lansia. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Handoko Praitno SPPD, spesialis penyakit dalam dari Sentra Medika Hospital Cikarang. Tadi kita sudah bahas gejala-gejalanya ya dok ya. Di awal mungkin masih bias, tidak terlihat, lama-lama mulai ada hal-hal yang kita sadari, yang tidak kita sadari bahkan ya. Mungkin dianggap normal, aus kan normal, mau rasanya pengen gula juga kadang-kadang kalau lagi stres banget, hidup kayak butuh reward gitu ya. Ya udah nggak apa-apa makan boba gitu. Nah, tapi ada hal-hal tertentu yang akhirnya jadi masalah karena kita merasa menormalisasi masalah-masalah tersebut. Nah, kalau kita masuk pada diabetes sendiri, dok, ini diabetes apakah penyakit yang memang otentik, hanya satu bagian saja, hanya satu jenis saja khasnya, atau sebenarnya diabetes ini banyak banget nih ragamnya? Gimana, dok? Kalau diabetes itu kan dia kan penyakit metabolik ya, kronis yang disebabkan karena gula darah naik tuh. Ya, itu biasanya disebabkan juga karena insulinnya kan nggak ada tuh. Ya. Kalau insulinnya nggak ada di sel beta pankreas berarti itu DM tipe 1 gitu. Oke, itu DM tipe 1. Kalau misalnya dia ada insulin tapi terjadi resistensi karena dia capek kerjanya insulin, itu DM tipe 2 gitu. Ada juga diabetes DM gestasional. Jadi dia pada saat dia hamil, pada usia kehamilan 6 bulan terjadi diabetes karena kehamilan itu sih. Gitu. Jadi ada 3 hal itu ya dok ya. Ini kalau yang diabetes karena kehamilan situasional tapi akhirnya akan hilang setelah kehamilannya selesai, melahirkan atau tetap? Oh. Sampai 3 bulan. 3 bulan setelah melahirkan. Tapi kalau misalnya setelah dicek sampai 3 bulan dia tetap ada, berarti dia terkena diabetes tipe 2 udah. Kelihatannya sebentar ya 3 bulan ya. Tapi permasalahannya kalau tidak terkontrol ini kan kerusakan organnya entah bagaimana ya komplikasinya begitu ya dok ya. Jadi walaupun sebentar situasional tetap harus diperhatikan. Nah ini kalau tadi diabetes 1, 2, 3 gitu ya tipenya. Untuk lansia biasanya yang mana nih dok? Iya kalau lansia itu kan biasanya kan karena kan fungsi tubuh kan udah pada menurun ya. Termasuk dari sel beta pankreasnya gitu. Sel beta pankreasnya karena usia jadi udah penurunan fungsi gitu. Kalau dia sel beta pankreas sudah menurun fungsi, jadi insulin yang dihasilkan pun juga sedikit kan. Jadi lama-lama ya terjadi DM tipe 2 sih. Tipe 2 biasanya? Ya, tipe 2. Yang sering terjadi? Nah pada lansia gejala-gejalanya masih sama nggak sih dok? Karena kan kalau lansia hal-hal yang sifatnya seperti nafsu makan, ingin sesuatu tuh udah menurun gitu ya. Beda sama kita yang memang jadi bisa merasakan craving betul-betul gitu. Untuk lansia ada perbedaan nggak gejalanya? Sebenarnya sih hampir sama ya, tapi yang kalau lansia ini yang paling utama yang bisa ditemukan itu misalnya dia gampang capek sih. Oh lelahnya. Gampang capek, terus aktivitas fisik juga udah menurun kan. Terus dia kalau seperti rasa haus juga masih ada gitu. Terus dia kalau ada luka jadi lama sembuh sih. Itu sih kalau pada lansia. Ini luka nih ya yang masih jadi momok untuk diabetes dan orang langsung berpikir di area itu soalnya gitu ya dok ya. Oke, jadi untuk lansia memang sedikit ada hal yang berbeda karena metabolismenya yang mungkin sudah tidak prima gitu ya. Tapi pada dasarnya sama juga nih halnya sering lelah dan ini kadang-kadang kita melihat sebagai sebuah hal yang wajar pada lansia. Memang udah nggak kuat lagi gitu, tapi pasti harus diperhatikan. Sebelum lanjut dok, sudah ada penelpon yang menunggu kita untuk berkonsultasi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Iya. Iya, dengan siapa bapak di mana? Saya Suparmo. Pak Suparmo. Ya, halo. Ya, itu Suparmo. Silakan Pak. Jakarta Barat. Baik, Pak Suparno di Jakarta Barat. Silakan Bapak, apa yang ingin dikonsultasikan? Ini, saya udah lansia ya. Kalau lahir tahun 47 udah lansia. Saya tanya gini, apakah betul kalau habis makan nggak boleh tidur? Dan kalau tidur itu harus berapa jam dok? Gitu aja. Baik. Bapak usianya berarti tadi tahun 47 ya Pak ya, lahirnya ya? Lahir tahun 47 berapa? Waduh, diajak matematika nih kita pagi-pagi. Ayo dok yang pintar matematika. Ya pokoknya sudah dipastikan lansia lah ya Pak ya. Baik, jadi yang Bapak tanyakan tadi habis makan boleh nggak tidur? Nggak boleh tidur. Oke, lalu tidur yang aman untuk lansia berapa jam? Begitu? Ya, berapa jam? Dokter ada yang ditanyakan lagi? Udah.
Cukup. Suka itu aja lah. Terima kasih banyak Pak Suparno. Nanti kita tanya, kita hitung benar betul ya usia Bapak berapa ya setelah jeda tapi. Oke, jadi setelah makan nggak boleh tidur. Ini sering banget kita dengar gitu ya dok. Apakah benar bahwa ketika habis makan langsung tidur tuh gula langsung naik? Itu yang ditakutkan dan memang yang beredar seperti itu. Ini benar nggak sih, valid atau enggak? Memang kalau pada habis makan kan biasanya kan usus kan bekerja ya. Usus bekerja itu kan dia membutuhkan oksigen ya. Jadi memang pada pasien-pasien itu memang dia akan lebih ngantuk ya begitu. Tetapi memang habis makan nggak boleh langsung tidur sih, minimal 2 jam sampai 3 jam. Kenapa? 2 jam sampai 3 jam. Yang pertama dia kalau misalnya langsung tidur dia akan bisa menyebabkan gejala GERD ya. Reflux Tadi gitu ya, makanan tadi masuk terus lama-lama klep antara kerongkongan sama lambung dia akan melemah dan bisa naik gitu. Tapi Pak, kalau misalnya memang Bapak ngantuk banget, mau nggak mau ya tidur nggak apa-apa, tapi mesti 2 atau 3 bantal dengan tidur telentang. Oh lebih tinggi posisi. Lebih tinggi, supaya dia tidak naik ke atas, tidak terjadi aspirasi ya. Begitu sih. Oke, jadi kalau dari posisi memang tidak disarankan untuk langsung tidur karena ini bisa ada masalah, bahkan bisa menimbulkan GERD. Tapi kalau dari segi metabolismenya memang kalau tidur bener nggak sih dok gula jadi naik? Memang iya. Akan meningkatkan gula gitu. Karena kan dia jadi istirahat kan. Paling bagus sih memang kalau habis makan, kalau bisa sih aktivitas sih. Jalan aja dulu atau ngobrol gitu. Nggak boleh langsung tidur sih memang. Aduh, mana habis tidur biasa senderan ya dok ya, rebahan lama-lama ya udah les gitu. Nah ini yang memang harus dihindari karena secara metabolisme juga akhirnya jadi modenya istirahat, gulanya jadi naik dan secara istilahnya fisik juga bisa menimbulkan masalah pada pencernaan. Nah, itu tadi kalau habis makan terus tidur. Nah, ini pertanyaannya lagi dari Pak Suparno, lansia ya dok ya, tahun 47 lahir gitu. Nah, berapa jam idealnya untuk tidur? Karena lansia tuh kadang-kadang mungkin sudah pada fase tidur sulit, tapi cepat banget bangun, mudah banget terganggu. Gimana dok? Memang kalau habis makan sih tetap sih 2-3 jam gitu. Tapi kalau pada lansia sih memang penyebab dia kalau misalnya tidur cepat nih malam tiba-tiba jam 2 udah kebangun kan, itu kan memang otak pada lansia kan udah mengecil ya. Kalau otak udah mengecil ya pasti dia lebih cepat bangun sih. Itu memang udah nggak bisa dimodifikasi ya. Gitu. Yang bisa dimodifikasi yang penting kalau bisa dalam satu hari tidurnya tetap 7-8 jam sih. Walaupun jadi mau tidur siang ya dok. Ya, tidur siang ditambah tidur malam. Yang penting sih 7-8 jam. Yang jadi masalah pada lansia itu kan dia pasti merasa kalau dia tidurnya jam 2 udah bangun nih, kan mereka pasti bingung kan mau ngapain, terus ya itu paling nggak aktivitas ya paling sih berdoa aja tinggal ya. Berdoa, habis itu kalau dia capek kan pasti bisa tidur lagi sih. Yang penting satu hari 7-8 jam. Jadi 7-8 jam idealnya tetap dikejar begitu ya, walaupun memang bisa dipahami lansia sudah banyak keterbatasan, banyak hal-hal yang tidak lagi sama saat usia muda ataupun dewasa muda. Nah ini yang perlu dikejar nih Pak Suparno, walaupun mungkin rada terganggu ya, tetap ideal di 7-8 jam, mau tidurnya siang, malam, ini akan membantu juga metabolisme tubuh kita juga berjalan dengan baik. Karena memang tidur sangat dibutuhkan ya dok. Ada yang bilang kalau kita nggak tidur atau lewat dari jam tertentu nih sel tubuh kita tidak terregenerasi dengan baik. Itu benar nggak sih dok? Kalau itu sih memang iya sih. Tapi yang sekarang jadi patokan tuh adalah yang penting kita cukup tidur sih. Tuh. Ya walaupun nanti misalnya tidur malamnya cuma 6 jam, yang penting tidur siang juga ditambah 1 jam atau 2 jam gitu. Jadi kalau memang kita bisa kejar idealnya ya tidur di 8 jam dan istilahnya mungkin jam-jam 9 kita udah tidur gitu ya. Tapi kadang-kadang jam 9 masih macet di jalan tuh ya. Sulit ya dok ya. Nah ya nggak apa-apa juga, yang penting istilahnya kualitas tidurnya, kuantitasnya masih bisa terkejar. Idealnya memang kalau bisa jangan terlalu larut ya dok ya. Ini akan membantu kita untuk bisa hidupnya lebih sehat. Oke, dok kalau kita balik lagi ke diabetes, berarti kalau diabetes tipe 2 yang lebih sering dialami oleh lansia. Nah di stage awal ini apakah lansia benar-benar hampir tidak merasakan gejalanya, hanya lemas saja atau gimana dok? Biasanya sih memang gejala awal sih pasti lemas dulu ya. Lemas, kalau jalan mudah lelah gitu. Timbul rasa haus gitu. Cuman ya yang paling itu sih kalau dia jalan kok tiba-tiba ada luka. Nah, itu sih yang dia nggak
nggak dia sadarin sih. Ini ada luka tanpa mereka sadar karena sudah masalah di sarafnya, jadi tidak terasa gitu. Lukanya seperti apa sih dok? Beda nggak luka biasa dengan luka diabetes? Hampir sama sih. Yang penting kan yang pasti sih kalau dia misalnya kebentulan nih merah, bengkak, tapi karena dia tidak menyadari itu sakit, jadi kan dia tidak mengobservasi luka itu dengan baik ya, makanya akan timbul infeksi gitu pada luka tersebut. Karena kalau gulanya tinggi, jadi kan dia menyebabkan perbaikan selnya jadi lambat ya. Gitu. Oke, jadi tidak tersadar karena memang sarafnya sudah terganggu, bahkan nggak sadar karena nggak sakit ya dok ya? Padahal kan yang istilahnya ciri khas dari luka ya pasti perih, nyeri gitu kan. Kok bisa nggak sadar ya? Dan katanya luka dari orang diabetes ini sulit sekali disembuhkan. Sulit. Nanti kita bahas ya dok ya, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang tema utama kita, yaitu menangani diabetes pada lansia. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Handoko Prayitno SPPD, spesialis penyakit dalam dari Sentra Medika Cikarang. Tadi kalau kita sudah masuk pada diabetes pada lansia yang memang khasnya adalah lemah begitu ya dok ya, lesu, cepat lelah dan segala macam sampai ke arah itu nggak sadar kalau ada luka. Sebelum masuk ke lukanya nih yang pastinya banyak pertanyaan tentang ini, untuk bisa tegak diagnosa diabetes, apakah hanya dengan pemeriksaan gula saja, gula puasa atau gimana dok? Memang kalau paling bagus sih memang kita cek gula darah puasa ya. Cek gula darah puasa, kalau dia lebih dari 126 biasanya udah masuk ke kategori diabetes ya. Ada juga pemeriksaan gula darah sewaktu ya. Gula darah sewaktu itu dia mesti lebih dari 200 ditambah dengan gejala klasik. Yang tadi haus. Jauh ya dok ya? Iya. Kalau misalnya puasa 126, kalau sewaktu tuh 200. Karena puasa itu kan dia minimal puasa 8 jam ya. Betul. Gitu. Kalau sewaktu itu kapanpun mau ngecek kan bisa. Tapi biasanya baru tegak diagnosa itu kalau dia gula darah sewaktu lebih dari 200 ditambah dengan gejala klinis. Gitu. Kalau dia nggak ada gejala klasik itu biasanya nanti disuruh cek gula darah puasa. Tapi ada yang juga yang paling bagus sebenarnya cek HbA1c ya. HbA1c itu adalah gula darah kita dalam waktu 3 bulan terakhir. Tetapi biasanya itu jadi kekacauan dalam pemeriksaan kalau misalnya Hb kita kurang dari 10. Gitu. Kalau Hb kita kurang dari 10, itu biasanya HbA1c biasanya meningkat. Gitu. Jadi mesti cek juga Hb-nya bagus, kalau di atas 14, terus kita cek HbA1c-nya tinggi, ya berarti memang dia gula darahnya tinggi dalam waktu 3 bulan di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi memang ya ada formulasinya ya, yang hanya dokter yang tahu. Makanya nggak boleh self-diagnose gitu ya. Karena banyak yang mungkin, ya banyak banget sekarang kan istilahnya pelayanan-pelayanan ya cek gula darah gitu ya, gula darah sewaktu saja gitu. Terus langsung berpikir, 200 lebih nih udah saya minum obat diabetes. Ini banyak banget yang demikian gitu. Padahal harus dicek lagi, diuji lagi, bahkan mungkin harus berkonsultasi dengan dokter ya untuk dilihat kombinasinya seperti apa gitu ya dok ya. Jadi nggak boleh langsung ambil tindakan tanpa arahan dokter. Ini tegak diagnosanya demikian nih dok nih. Nah setelah tegak diagnosa biasanya kan sudah mulai masuk ya ada terapi obat gitu kan. Nah orang langsung berpikir nggak mau nanti kan minum obatnya seumur hidup gitu loh. Nah ini gimana dok untuk diabetes? Yang pasti sih yang pertama kali kita harus bisa meyakinin dia kalau dia diabetes, karena orang yang kena diabetes kan pasti pertama kali adalah dia denial ya. Kok bisa kena padahal aku gitu ya? nggak makan manis. Tapi ternyata dia kalorinya berlebih gitu. Jadi kita mesti yakinkan dulu kalau dia kena diabetes, dan kita mengajak dia untuk pertama kali adalah mengubah pola hidup sih. Jadi makanan-makanan kita kasih edukasi makanan yang bergizi. Terus yang penting karbohidratnya, kalau bisa dalam satu piring itu karbohidratnya cuman
seperempat. Ya. Setengahnya itu kita isi dengan sayur dan buah, seperempat lagi itu Protein, protein. ya. Iya, gitu. Terus yang penting habis itu kita mesti menyuruh dia untuk aktivitas fisik ya. Gitu. Memang paling bagus buat pertama kali memang jalan atau jogging. Ya, terus kalau bisa sih main fitness sih. Oh, Kalau dengan oke. kita menambah massa otot, maka biasanya kan resistensi insulinnya akan lebih cepat, bagus lah gitu. Terus mesti kelola stres sih. Kalau dia banyak stres, kurang tidur, ya itu pasti gula juga naik sih. Jadi di awal sebenarnya nggak langsung fokus ke obatnya dulu ya dok ya, pola hidupnya dulu yang diubah. benar. Jadi komit, jangan denial, karena kalau tidak ada kesadaran dari si pasien ini akan sulit. Oke, sebelum masuk ke pengobatannya seperti apa, sudah ada DM dari pemirsa, saya bacakan dulu ya dok ya. Ini dari Edwira, pertanyaannya, dok, seberapa besar efek mengurangi nasi putih pada pasien diabetes? Terima kasih. Oke, nasi putih ini dengan diabetes juga punya istilahnya korelasi yang unik. Ada yang sampai harus didinginin dulu gitu kan ya. Sebenarnya berapa besar sih impact nasi putih pada pasien diabetes? Jadi kan memang kalau nasi putih kan termasuk karbohidrat ya. Karbohidrat. Memang kan kalau nasi putih itu yang panas atau yang dingin kan sebenarnya kan kalorinya sama ya. Sama aja ya dok? Ya? Sama, tapi memang kalau misalnya yang dia panas kan memang indeks glikemik kan lebih tinggi, lebih cepat naik. Gulanya dibandingkan dengan nasi yang biasa sih sebenarnya gitu. Memang kalau aku menyarankan ke pasien aku itu kalau dia memang tetap mau makan nasi putih, karena kan memang dianjurkan tuh nasi merah yang kalau nasi merah kan ada serat sama juga ada vitamin dan mineralnya. Tapi kalaupun dia mau makan nasi putih ya udah pagi maksimal 9 sendok, siang 9 sendok, malam 9 sendok, itu maksimal. Tapi kalau dia bisa lebih mengurangi daripada 9 sendok itu lebih bagus ya. Jadi kan kadang-kadang pasien itu kan takut kan, dok kalau aku nggak makan nasi kan lemes. Betul. Gitu. Padahal memang kita butuh karbohidrat, tapi kan bisa jumlahnya dibatasin, tapi kita perbanyak dengan makan serat. Kalau dengan banyak makan sayur itu dia akan lama kenyang. Betul. Ditambah lagi dengan makan protein gitu. Itu juga akan menambah lama kenyangnya gitu. Kalau buah-buahan pilihlah buah yang dengan indeks glikemik yang rendah seperti pepaya tadi ya, pisang, terus juga kelapa ya. Walaupun kelapa sebenarnya kan ada juga gula tapi gulanya nggak banyak. Kenapa kelapa? Kelapa itu sebenarnya ada mineralnya banyak ya. Yes. Itu bagus buat tubuh sih sebenarnya. Oke, ini kelapa hanya dagingnya atau boleh semua nih dok? Sama boleh. airnya boleh? Sama kulitnya juga boleh kali ya. Oh jangan, serem ya dok. Sama air sama dagingnya boleh kok. Oke, air dan daging. Ini malah jadi kenyangnya juga lumayan lama ya dok ya. Tapi ya memang energinya juga dapat karena mineralnya juga memang cukup baik begitu. Nah, jadi untuk Mas Wira di rumah mungkin boleh jadi satu catatan gitu. Kalau mau makan nasi mungkin sebaiknya nasi merah atau nasi coklat begitu ya, yang seratnya lebih tinggi. Ya. Kalau bisa. Tapi kalau enggak ya tadi 9 sendok memang harus dihitungin tuh ya. Kalau bisa jangan sampai lebih dari itu. Nanti ya mau nggak mau kita harus berurusan lagi sama masalah diabetesnya. Oke, kira-kira seperti itu ya Mas Wira, semoga menjawab. Nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas topik utama kita tentang menangani diabetes pada lansia. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Handoko Praitno, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Sentra Medika Hospital Cikarang. Oke dok, tadi kita sempat membahas tentang obat, terapi obat. Orang kalau misalnya penyakit kronik seperti diabetes, hipertensi dan segala macam itu langsung takut minum obat seumur hidup. Gimana nih dok? Apakah iya untuk orang dengan diabetes akan menghadapi ini? Jadi memang kalau pada pasien sudah terdiagnosa diabetes dengan gula darahnya tinggi, memang lebih baik kita selain pola makan kita jaga, langsung minum obat. Kenapa? Mesti minum obat langsung karena kita untuk mencegah terjadi komplikasi yang ke otak bisa terjadi stroke, ke mata kena di retinanya,
Kalau jantung bisa penyumbatan jantung, Oke. ginjal nanti takutnya bisa cuci darah atau lukanya yang ada luka terus jadi lama sembuh gitu. Kita mesti minum obat aja dulu. Kalaupun nanti gulanya udah terkontrol, nanti pasti akan dikurangin dosisnya kok. Oh. Sampai obat yang minimal gitu. Paling minim gitu ya. Paling minim. Karena yang paling takutkan nanti kan minum obat terus ginjalnya rusak gitu Betul. ya. Justru kalau nggak minum obat ini, ginjalnya bisa rusak. Bisa rusak. Gitu, karena gula darahnya nggak terkontrol ya. Komplikasinya bisa sampai ke sana ya dok Bisa. ya. Tadi dokter bilang berarti bisa stroke, penyumbatan pada jantung, Jantung, mata, ya. ginjal. Oke, nah ini yang kalau tidak mau konsisten minum obat atau mungkin denial nggak apa-apa aman kok gitu ya. Nah, kan kadang-kadang orang suka berpikir oh ya udah terkontrol kok gitu ya, nggak usah minum obat lagi. Padahal sebenarnya nanti akan di-adjust lagi ya dok ya, dosisnya sampai ke minim dosis. Oke, ini pertanyaan besarnya adalah luka. Nah, kalau orang diabetes pasti yang paling takutnya adalah luka, apalagi untuk lansia begitu ya dok ya. Betul. Apa sih yang membedakan lukanya orang diabetes dengan luka orang biasa? Itu juga memang dilihat dari ya karena nggak kerasa tadi kan ya dok ya, dari benturan bahkan bisa terjadi. Luka. Ini biasanya kalau sudah luka orang baru sadar kapan kan nggak kerasa dok? Dia biasanya kalau pada orang diabetes lukanya tuh udah ada nanah, Wow. pokoknya udah bengkak banget, terus ya kok dia merasa kok nggak sembuh-sembuh, nah itu sih. Jadi memang kalau luka pada orang diabetes tuh mesti secepatnya dia dilakukan pemeriksaan, terus dikasih antibiotik ya supaya dia lebih bagus, dan yang penting gulanya itu bagus dulu, sama ada perawatan luka. Nah Karena ini nih kalau perawatan tidak, luka yang penting iya. ya dok. Gimana ya, dok? Karena kalau tidak lukanya dirawat dengan baik, dia akan tambah dalam dan tambah ke atas sih biasanya. Itu sampai takutnya bisa terjadi amputasi ya. Kalau misalnya tidak betul-betul dibagusin. Bahkan ada pelayanan khusus perawatan luka diabetes. Betul sekali. Betul ya dok ya. Iya. Nah ini karena memang sehas itu ya untuk perawatannya dok. Ada yang membedakan nggak? Mungkin bisa jadi wawasan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya lansia dengan diabetes dan sedang luka gitu. Apa yang do and don'ts-nya untuk luka ini? Yang penting kalau bisa tiap hari sih. Tiap hari lukanya dibersihkan. Oke. Gitu. Biasanya sih dengan kasih larutan NaCl ya. Yang garam, terus yang penting kalau misalnya lukanya mesti kebuka gitu. Kalau misalnya pergi ke luar rumah mesti ditutup supaya Harus ditutup. Ya, supaya tidak kena debu dan supaya tidak kena infeksi sih. Yang penting paling utama itu ya gulanya mesti bagus dulu, terkontrol dulu. Karena kalau misalnya gulanya tidak terkontrol, maka penyembuhan sel-selnya itu jadi makin lama, itu satu. Terus sirkulasi darah yang ke luka itu kan jadi lebih mampet ya. Itu. Sama ya imunnya pasti turun karena ada luka gitu. Oke. Ini berarti kalau mandi itu boleh nggak sih dok? Orang sekarang kalau ada luka langsung berpikir area tersebut jangan sampai kena air gitu. Yang penting kalau mandi sih kalau bisa jangan kena di bagian lukanya sih. Oke, apalagi ada sabun dan segala macam ya dok ya. Gitu. Tapi memang luka itu tiap hari mesti dirawat dengan baik sih. Oke. Gitu. Berarti dibersihkan dengan NaCl ya? NaCl, terus ada obat tambahan salep sama dikasih betadine. Oh, ini sebenarnya bisa dirawat sendiri oleh support system yang ada di rumah? Asalkan betul? Kalau di rumah sakit Sentra Medika Cikarang sih biasanya akan diajarin sih gimana cara rawat lukanya gitu. Pakai apa. Tapi tetap dianjurkan buat 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali kontrol lagi ke rumah sakit. Itu yang penting ya dok ya, karena kita nggak pernah tahu, jangan sampai terlambat. Dan memang tadi dijelaskan juga di Sentra Medika Cikarang, memang dijelaskan juga untuk para caregiver dari para lansia yang punya diabetes untuk bagaimana cara membersihkannya. Dan kalau keluar rumah jangan lupa untuk ditutup, jangan sampai ada infeksi. Karena kalau sampai infeksi naik ke atas bisa berujung amputasi. Ini yang paling kita tidak inginkan ya. Dan memang kita harapkan semua ini jadi satu wawasan yang penting untuk para lansia khususnya ya, untuk bisa berjuang dengan diabetesnya, jangan sampai ada luka, jangan sampai ada masalah-masalah serius atau komplikasi. Oke, dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah hadir di Bincang Sehati. Semoga apa yang dokter sampaikan bisa berguna untuk pemirsa di rumah, untuk bisa menjaga kesehatan mereka ya. Dokter juga jaga kesehatan nih, dan bisa terus menginspirasi. Thank you. Oke, pemirsa, gimana tips dari dokter kami hari ini? Sudah Anda catat semua. Semoga berguna untuk Anda menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi di rumah ya. Nah, saya nggak bosan untuk mengingatkan,
Jangan lupa unduh Dai Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Bincang Sehati setiap hari, Senin sampai Jumat hanya di Dai TV. Sampai jumpa.